Pakai nomor 11, Mihailo Perovic resmi jadi bagian Persebaya. Penantian panjang bonek terhadap striker asing anyar Persebaya Surabaya akhirnya terjawab. Dalam acara tim launching game di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Mihailo Perovic resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Bajul Ijo untuk musim Super League 2025-2026. Perovic tampil mengenakan dan diperkenalkan jersey nomor 11, menandai babak baru dalam karirnya di Indonesia. Kehadiran Perovic menjadi salah satu momen paling dinanti dalam rangkaian launching tim. Ia tampil bersama seluruh pemain Persebaya dalam parade skuad, disambut sorakan dan chant dari puluhan ribu bonek dan bonita yang memadati stadion. Mihailo Perovic sejatinya sudah ada di Surabaya. Tapi, bomber asal Montenegro itu tidak langsung bergabung dengan skuad Persebaya Surabaya, sebab Perovic masih harus menjalani tes medis. Kabarnya, dia melakoni tes medis di Rumah Sakit Ubaya, Surabaya, ditemani oleh sang agen, Gabriel Budi. Akhirnya setelah tes medis tuntas, dia baru bergabung dengan tim. Tadi malam Perovic diperkenalkan, dia hadir langsung dalam launching game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kedatangan Perovic membuat Green Force sudah memiliki 8 pemain asing. Lantas, apakah mereka akan menambah pemain anyar? Pelatih asal Spanyol itu tidak mau berspekulasi. Lagi pula, dia mengaku sudah cukup senang dengan skuad yang ada saat ini. Selain Perovic, ada satu lagi wajah baru. Dia adalah kiper Randy Oscario. Mantan kiper Persita Tangerang itu diperkenalkan sebagai kiper anyar Green Force. Tentu saja dia sudah punya pengalaman yang cukup mumpuni. Cuma, penjaga gawang 26 tahun itu tetap harus bersaing dengan 3 kiper lainnya, yakni Hernando Ari Sutaryadi, Andika Ramadhani, dan kiper jebolan akademi, Muhammad Ilham Al-Arif. Bruno Moreira jadi pembeda, bonek nyalakan flare lagi. Persebaya Surabaya sukses menundukkan tamunya PSS Sleman dalam laga bertajuk Tim Launching Game yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Gol semata wayang Bruno Moreira menjadi penentu kemenangan Green Force dengan skor tipis 1-0. Sejak menit awal, laga berlangsung dengan tempo tinggi meski hanya bertajuk laga uji coba. Kedua tim saling jual beli serangan dalam 15 menit pertama pertandingan. Peluang pertama datang dari Francisco Rivera lewat tendangan bebas pada menit ke-8. Namun eksekusinya melambung tinggi di atas gawang PSS. Persebaya mencoba terus menekan tapi belum ada peluang yang membahayakan. PSS Sleman justru tampil lebih agresif dalam transisi menyerang dengan menciptakan 2 tendangan bebas lebih awal. Sementara Persebaya baru mengantongi 1 tendangan bebas hingga menit ke-15. PSS terus memberikan tekanan terutama lewat sisi sayap untuk membongkar pertahanan Persebaya. Namun hingga babak pertama berakhir, skor masih kacamata 0-0 tanpa gol tercipta. Memasuki babak kedua, intensitas permainan sedikit menurun dengan minim peluang berbahaya hingga menit ke-60. Pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, tampak puas dengan organisasi pertahanan timnya yang cukup solid. Sementara itu, Eduardo Perez sebagai juru taktik Persebaya harus berpikir keras menemukan celah menembus tembok pertahanan lawan. Peluang emas datang pada menit ke-68 saat gawang PSS Sleman sudah kosong, tapi gagal dimaksimalkan menjadi gol. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71 lewat sepakan Bruno Moreira yang sukses menjebol gawang PSS. Gol ini disambut meriah oleh bonek yang menyalakan flare hingga laga harus dihentikan sementara karena asap. Bruno Moreira menjadi bintang dalam laga ini berkat gol tunggal yang dicetaknya di menit ke-71. Gol tersebut menjadi penanda bahwa Persebaya siap tampil kompetitif musim ini.
Kemenangan ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa skuad Green Force telah solid meski laga hanya bertajuk persahabatan. Sementara bagi PSS Sleman, laga ini menjadi bahan evaluasi penting untuk membenahi sektor penyelesaian akhir. Nathan Joe Aon tak jadi main di Liga Denmark. Persebaya langsung gerak cepat. Bek Timnas Indonesia, Nathan Joe Aon, dipastikan batal merumput bersama klub Denmark Lyngby Bold Club. Tak pelak, kabar tersebut membuat klub-klub Super League kini bersiap membawa sang pemain ke Liga Indonesia. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya, Bhayangkara FC, dan Bali United merupakan 3 klub Super League yang getol ingin memboyong Nathan. Mereka sudah lama dikaitkan dengan pemain berusia 23 tahun. Persebaya dikabarkan pengagum lama Nathan. Selain faktor teknis, darah Surabaya yang mengalir di tubuh sang pemain membuat publik percaya sang pemain akan merapat ke Green Force. Sementara itu, Bali United dan Bhayangkara FC juga tak mau kalah dalam memburu tanda tangan sang pemain. Bhayangkara bahkan disebut sangat agresif membidik pemain diaspora untuk mengarungi musim depan. Kini, peluang ketiga klub tersebut untuk mendapatkan tanda tangan Nathan kembali terbuka. Hal itu lantaran proses kepindahan sang pemain ke klub Denmark, Lyngby Bold Club, gagal terwujud. Nathan belum lama ini dikabarkan akan bergabung dengan Lyngby yang akan berlaga di kasta kedua Liga Super Denmark 2025-2026. Pemain berdarah Belanda itu bahkan sudah terbang ke markas klub di Lundtofte. Ex-Swansea City itu sudah sempat menjalani tes medis di klub. Sayangnya, Nathan gagal bergabung dengan Lyngby gara-gara tidak mencapai kesepakatan perihal kontrak. Klub menegaskan bahwa keputusan pembatalan ini merupakan kesepakatan bersama yang dicapai. Nathan sebelumnya sempat berseragam Swansea City semenjak didatangkan dari klub Liga Belanda Excelsior pada musim panas 2023, akan tetapi hanya tampil sebanyak 3 kali di berbagai ajang dengan total 127 menit bermain. Ketiswatan baru Persebaya. Rivera, kami siap beri kejutan. Pemain Persebaya, Francisco Rivera, cukup percaya diri menatap Super League 2025-2026 yang akan bergulir 8 Agustus mendatang. Ia yakin Persebaya bisa meraih prestasi lebih baik dari musim lalu. Keyakinan pemain asal Meksiko itu hadir karena menilai Persebaya musim ini dihuni pemain berkualitas. Menyambut musim 2025-2026, Persebaya sedikit melakukan perombakan. Shaw resmi berpisah dengan 11 pemainnya musim lalu. 4 diantaranya merupakan pemain asing. Sudah mengenalkan 5 rekrutan baru, 3 diantaranya pemain asing, Risto Mitrevski, Gali Freitas, dan Milos Rajkovic.